Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Divania Putri Ratmawan dari kelas 12 Akuntansi 1 nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mendiskusikan jawaban yang benar dari beberapa soal bahasa Indonesia. Terdapat 4 materi. Yang pertama yaitu materi LHO atau laporan hasil observasi. Lalu ada teks eksposisi, lalu selanjutnya ada teks anekdot, dan yang terakhir adalah teks negosiasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu soal materi 1 LHO, laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi sebuah laporan dari hasil pengamatan terhadap suatu objek secara objektif. Objek tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Ya, kita lanjut ke contoh soal dari materi LHO ya teman-teman. Di sini perhatikan tabel di bawah ini terdapat 5 kolom. Tanaman rambutan binjai, akar KDK kurang lebih 2 bulan, spak humus kurang lebih 2 bulan, sabut kurang lebih 2 bulan, tanah kurang lebih 3 bulan. Lalu ada tanaman jambu air, akar KDK kurang lebih 3 bulan, spak humus kurang lebih 3 bulan, sabut kurang lebih 3 bulan, dan tanah kurang lebih 3 bulan. Lalu ada tanaman mangga, akar KDK kurang lebih 3 bulan, spak humus kurang lebih 3 bulan, sabut kurang lebih 3 bulan, dan tanah kurang lebih 3 bulan. Pernyataan yang tidak sesuai dengan tabel di atas adalah opsi A, tanaman rambutan binjai, jambu air, dan mangga akan tumbuh pada semua media tanaman. Ini merupakan pernyataan yang salah ya teman-teman. Ini pernyataannya sesuai dengan tabel di atas itu. Jadi opsi yang A ini salah, kurang tepat. Kurang tepat dengan soal yang diberikan, yaitu yang tidak sesuai dengan tabel di atas. Jadi opsi yang A salah. Lalu opsi B, tanaman rambutan binjai akan tumbuh dengan baik setelah cangkokan berumur 2 bulan. Ini opsi yang salah juga karena tanaman rambutan binjai akan tumbuh setelah 2 bulan di media cangkokan. Jadi opsi yang B ini juga salah dengan pertanyaan tersebut. Lalu opsi yang C, cangkokan buah mangga akan tumbuh pada usia 3 bulan pada semua media tanam. Ini benar karena bisa kita lihat di tabel, mangga itu akan tumbuh kurang lebih 3 bulan semua ya, di semua media cangkokan. Gitu. Jadi opsi yang C juga salah. Lalu opsi D, baik cangkokan, rambutan binjai, jambu air maupun mangga dapat tumbuh dengan baik pada media akar KDK. Ini juga pernyataan yang salah teman-teman karena semua tanaman tersebut tumbuh di akar KDK. Ya, berarti satu-satunya jawaban ada di opsi yang ke yaitu cangkokan mangga dan rambutan binjai tidak tumbuh pada media tanah. Ini baru pernyataannya benar karena bisa kita lihat di tabel di atas bahwa cangkokan mangga dan rambutan itu tumbuh di media tanah. Jadi pernyataannya tidak sesuai dengan tabel di atas yaitu E. Cangkokan mangga dan rambutan tidak tumbuh pada media tanah. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Ya, teman-teman kita lanjut ke contoh soal dari teks eksposisi. Dude membaca penjelasan berikut. Ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal memiliki standar kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti SD,
SMP, SMA, ataupun SMK, dan sebagainya. Pendidikan non-formal yang lebih dikenal dengan pendidikan luar biasa seperti kursus biasanya menyusun kurikulum sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga yang bersangkutan. Pernyataan Dude yang memperjelas uraian tersebut adalah A. Masyarakat dapat memilih pendidikan formal ataupun non-formal. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang dibaca Dude ya teman-teman. Di pernyataan tersebut tidak menjelaskan bahwa masyarakat itu dapat memilih pendidikan formal ataupun non-formal. Jadi pernyataannya A, salah. Lalu kita ke opsi yang B, yaitu baik pendidikan formal ataupun non-formal memerlukan kurikulum yang baku. Ini juga seperti opsi yang ke opsi A, opsi yang B ini tidak dijelaskan dalam penjelasan di samping bahwa baik pendidikan formal maupun non-formal memerlukan kurikulum yang baku. Jadi opsi yang B salah. Lalu opsi yang C, perlu ada langkah penyusunan kurikulum untuk pendidikan formal dan non-formal. Seperti opsi A dan B, opsi C ini juga tidak ada di penjelasan di samping itu bahwa perlu adanya langkah penyusunan kurikulum untuk pendidikan formal maupun non-formal. Jadi opsi yang C ini juga salah. Lalu ada opsi D, pendidikan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam jenis pendidikan formal dan non-formal. Ini baru opsi yang benar ya teman-teman, karena penjelasan di samping menjelaskan bahwa terdapat dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal gitu ya. Jadi jadi opsi yang D ini benar dengan pernyataan di samping tersebut. Lalu opsi yang terakhir, opsi yang E, standarisasi kurikulum sangat diperlukan untuk semua jenis pendidikan di Indonesia. Ini juga pernyataan yang salah karena tidak sesuai dengan penjelasan di samping. Ya, karena penjelasan di samping itu tidak ada kata-kata bahwa standarisasi kurikulum sangat diperlukan untuk semua jenis pendidikan di Indonesia. Jadi, jawaban dari soal berikut adalah D, pendidikan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam jenis pendidikan formal dan non-formal. Baik, kita lanjut ke soal materi yang ketiga, yaitu teks anekdot. Teks anekdot ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Atau bahkan terdapat sindiran, namun tidak secara langsung kepada orang yang dituju, melainkan sindiran halus ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal dari teks anekdot. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut mengandung makna bla 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 bla. Mari kita lihat gambar di samping itu ya. Di situ ada timbangan yang diisi seorang koruptor ya teman-teman, kalau ada vonis hukuman, dan anak yang tengah itu bilang bukan sulap bukan sihir, berarti dia tidak percaya bahwa keadilan di Indonesia itu bagaimana koruptor itu kok bisa tidak adil ya dengan vonis hukuman. Vonis hukumannya itu tidak setara dengan apa yang dilakukan koruptor gitu. Jadi makna tersirat adalah makna implisit ya. Makna tersirat adalah makna suatu wacana secara tersembunyi atau dan tidak dinyatakan secara jelas ya. Itu seperti gambar tersebut. Jadi tidak dinyatakan secara jelas. Jadi berbentuk gambaran namun itu berupa sindiran gitu ya. Dari gambar di atas kita dapat menyaksikan dua orang. Orang yang pertama adalah koruptor yang membawa uang, ya. Lalu orang yang kedua adalah seorang yang ada di rantai. Oh, itu ternyata di rantai tangannya, teman-teman. Ya, di rantai tangannya dia kelihatan senang karena beban rantai yang berat dapat diimbangi dengan uang. Wah, ya, jadi ini menunjukkan bahwa koruptor yang memegang uang banyak dapat meringankan kasus yang terjadi.
adil. Jadi pernyataan yang mengandung makna gambar di samping itu apa sih yang sebenarnya ya? Jadi adalah yang karena tidak adil ya, sebuah vonis hukuman kok bisa disetarakan dengan koruptor gitu, dengan membawa uang. Jadi pernyataan yang sesuai adalah ya, ketidakadilan. Karena ini kalau kita bahas satu persatu, opsi yang A ini kekuasaan. Ini bukan kekuasaan ya. Ini adalah lebih keadilan sih menurut saya ya. Lalu ada yang kerakusan, ini bukan sebuah kerakusan. Lalu ini opsi yang C itu kejahatan. Ini juga merupakan suatu kejahatan sih, tapi bukan kejahatan yang kriminal gitu ya, bisa dikatakan kriminal bukan. Karena ya dia tidak membunuh. Ini juga beda, kejahatan yang beda lah ya, bisa kita simpulkan. Lalu ada kemanusiaan, ini bukan sebuah perilaku kemanusiaan ya teman-teman, ini adalah ketidakadilan. Lalu kita lanjut ke soal materi yang keempat, yang terakhir, yaitu teks negosiasi. Masih semangat kan teman-teman? Kita harus tetap terus semangat ya, karena ini yang terakhir. Lalu ada teks negosiasi, yaitu merupakan tulisan yang isinya persetujuan antara kedua belah pihak ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal dari teks negosiasi. Bacalah cuplikan berikut ini. Pegawai bank, sebenarnya proposal Bapak ini sangat bagus, tidak ada masalah. Cuma kami dari pihak bank tidak bisa memenuhi permintaan dana sebesar 500 juta. Nasabah, jadi kira-kira pihak bank mampu memberikan berapa, Bu? Pegawai bank, setelah saya hitung, kami hanya menyanggupi sampai 300 juta, Pak. Kata menyanggupi pada cuplikan tersebut bermakna bla bla bla. Mari kita bahas. Mari kita teliti ya. Pengajuan. Ini termasuk teks negosiasi. Jadi ada pengajuan. Pengajuannya bisa kita lihat dalam awal teks tersebut diawali oleh pengajuan Bapak tersebut untuk meminjam uang di bank. Ini adalah tahap pengajuan di mana negosiasi itu dimulai dengan tawaran yang akan didiskusikan oleh pihak yang bersangkutan pada negosiasi tersebut. Lalu ada penawaran ya, penawaran dari pihak bank. Tahap ini terjadi di dalam cuplikan di mana Bapak tersebut mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari bank melewati negosiasi dengan nasabah tersebut. Pegawai bank bisa kita lihat di kalimat bahwa pegawai bank sebenarnya proposal Bapak ini sangat bagus, tidak ada masalah. Cuma kami pihak bank tidak bisa memenuhi permintaan dana sebesar 500 juta. Lalu nasabah, jadi kira-kira pihak bank mampu memberikan berapa, Bu? Lalu pegawai bank, setelah saya hitung, saya hanya menyanggupi sampai 300 juta. Jadi, pernyataan yang benar adalah yang A ya teman-teman, karena kata menyanggupi bermakna memberi 300 juta kepada si bapak tersebut, karena kata memenuhi ya memenuhi di opsi yang B ini, memenuhi itu memang bisa, namun memang bisa ya masuk ke kalimat tersebut gitu, tapi kata memenuhi itu dapat digunakan ketika pihak bank itu dapat memberikan 500 juta sesuai permintaan bapak tersebut. Jadi kan pihak bank itu tidak bisa memenuhi 500 juta full. Mereka hanya bisa memenuhi 300 juta saja. Jadi kata memenuhi itu kurang tepat ya. Lalu ada menanggapi ya menanggapi memang, tapi kurang tepat ya teman-teman, karena itu menanggapi itu biasanya digunakan ketika berbicara dengan lawan bicara, itu baru menanggapi. Kalau dengan seperti ini itu kurang tepat. Lalu menyediakan ya memang disediakan, namun kata menyediakan ini kurang tepat dengan
percakapan tersebut gitu. Karena percakapan tersebut itu mereka tuh bapak itu tanya apakah pihak bank itu bisa memenuhi 500 juta, tapi pihak banknya menolak yang hanya memberi 300 juta saja kepada bapak tersebut. Jadi kata menyediakan ini kurang tepat. Lalu opsi yang terakhir E itu merekomendasikan. Ini tidak nyambung ya teman-teman dengan percakapan tersebut. Jadi yang paling benar adalah opsi A, yaitu memberi. Ya, kita sudah di akhir pertemuan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap aktif, tetap sehat selalu. Sampai jumpa.